Oke, masih nunggu yang lain sih. Tunggu ke Angel nih. Ini PBI kan ya, Cik? Halo, Di. Yang lain belum nih. Yang lain belum datang. Guest speakernya belum ada sih. Kita nunggu ke Angel ya. Oke, Kak Angel udah ada di sini ya. Halo Kak Angel. Ini guest speaker kita nih. Oke. Udah saya undang ya Kak Angel ya. Udah. Halo. Udah Hai. akhirnya. Halo Kak Angel. Halo, Damian. Iya. Oke, kita mulai aja Mukanya kali ya. nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan. Turunin lagi, turunin lagi. Oke. Oke, oke. Pas, Jauh. pas. Oke. Oke, Kak Angel. Oke, mungkin kita bisa mulai sekarang kali ya, Kak Angel ya. Oke, Boleh. selamat datang lagi untuk semua teman-teman yang udah hadir di PBN 60 Minutes, edisi yang ke-6 ya, kalau saya nggak salah. Selamat datang di PBN 60 Minutes. Jadi, acara ini kita punya tagline nih, Kak Angel. PB in Tuh. 60 Minutes, you can be anything. Kayak katanya Bisa tagline-nya apa ya? Dalam banget ya kelihatannya ya. dalam-dalam. Artinya apa tuh? You can be anything. Yang alumnus dong, yang translate dong. Kamu bisa jadi apa aja. Itu kan? Yoi, jadi betul, exactly. Jadi eh kayak kalau misalnya kita berkuliah di PBI, kan biasanya orang tuh kebanyakan kira bahwa di PBI itu cuma jadi guru ya, orientasi keguruannya kayak Angel ya. Ternyata it Mm-mm. turns out nggak hanya jadi guru, bener nggak sih? Bener. PBI Iya, itu apa banyak sih? banget. Banyak PBI banget ntar ya semua sebenarnya. nggak tahu. PBI apa, Damian? Oke, Ntar PBI pada itu nanya. pendidikan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Iya, Inggris. pendidikan bahasa Inggris. Halo, Ya, Melani. halo, halo Memlani, halo Miss Tia. Udah ada nih dosen-dosen favorit kita ya di PBI ya, kayak Angel ya. Mantap. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu, mungkin kan tadi kan udah tahu nih tagline-nya, udah tahu juga acaranya. Mungkin saya sebagai host boleh memberikan kesempatan kepada Kak Angel untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, gitu, kepada Mm-mm. teman-teman yang udah hadir juga di sini. Silakan Kak Angel. Halo teman-teman yang lagi nonton live-nya PBI ya dalam 60 menit. Nama aku Angel, aku tuh angkatan 2014, masih baru kok. Lulusnya 2018. Lulusan Apalagi tuh? sarjana pendidikan lah ya. Iya, iya. Pendidikan bahasa Inggris. Umur aku masih masih muda kok, masih 22 tahun. Aku tuh asalnya dari Papua. Nah, Percaya gak? itu itu fakta yang surprising banget sebenarnya, ya nggak sih? Kayak nggak menyangka gitu ya. Maksudnya ketika kita lihat nama Kak Angel, Angelina Sitorus gitu kan, kayak langsung mikir kemarin ya pas saya terima kayak mikirnya kayak wah ini pasti kayak mungkin Batak atau apa gitu kan. Lalu pas Batak, lihat Batak. iya maksudnya ada lihat di CV Kak Angel dari SMP, SMA dan iya SMP SMA-nya di Papua ya, Iya, di Timika. di Timika ya. Oke, ada lagi yang Kak Angel mau sampaikan ke viewers-viewers kita di sini? Pekerjaan. Aku kerjanya tuh di udara. Wih, Lihatnya gimana tuh? Maksudnya awan-awan. gimana tuh? Wis. Kerja di udara. Gimana tuh coba tebak-tebak. Kerjanya jadi cabin crew atau pramugari gitu. Wis, salut ya, salut ya. Soalnya setahu saya nggak gampang jadi pramugari.
kalau boleh tahu di maskapai apa sih, Kak Angel? Spoiler dong. Mas- Maskapai BUMN sih. Coba tebak Oke. maskapai BUMN tuh apa aja deh. Oke, viewers coba siapa yang mau nebak bahwa Kak Angel ini pramugari di maskapai apa? Ayo. Eh, nggak ada yang nebak. Kamu aja deh yang Oke, Kak nebak. Angel. Pura-pura Kak nggak Angel tahu, aja pura-pura langsung nggak deh. tahu. Langsung dari Kak Angel. Nggak boleh Allah, sebut merek ya. Nggak boleh sebut merek ya. boleh, boleh, boleh. Boleh lah, kan bangga. Bangga jadi Iya, pramugari makanya deh. Garuda Indonesia. Gila ya, Bener Garuda tuh, Indonesia ada. ya. Ada tuh yang bener tuh Diana, jawab. Diana bisa nebak bener tuh ya, Batik Air. Bener, Diana bener ya. Itu teman Bisa saya tuh jadi, Kak bisa Angel, dia jadi. di PB 18 juga. Oh iya. Oke, pertama-tama thank you banget untuk Kak Angel yang udah mau luangin waktunya. Pasti punya kesibukan. Tapi di sela-sela kesibukan Kak Angel mau spend your time untuk membantu apa ya, eh, memberikan overview tentang apa aja sih yang Kak Angel lalui di PBI dan akhirnya apa aja yang Kak Angel dapat untuk bisa menjadi seorang Kak Angel yang sekarang gitu ya di dunia kerja gitu. Makasih. Makasih udah diundang loh. Ya, sebenarnya itu thank you banget untuk Prodi ya sebenarnya ya udah undang Kak Angel ya. Oke, Iya, dari Prodi. mungkin sebelum sebelum kita mulai nih Kak Angel, mungkin saya boleh berikan sedikit informasi tentang penerimaan mahasiswa baru ya, Kak Angel ya, sedikit di Boleh, boleh, opening ya. boleh. Jadi untuk Boleh. teman-teman di sini nih, thank you. Untuk teman-teman di sini yang viewers, kalau misalnya ada teman-teman yang ada dari SMA, jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang Atma Jaya, seperti informasi pendaftaran, lalu ada program studi apa aja, dan beasiswa di Atma Jaya, boleh langsung kunjungi website Atma Jaya di www.atmajaya.ac.id. Atau juga bisa tanya langsung dari rumah dengan cara menghubungi nomor yang udah tertera di website Atma Jaya. Jadi supaya aman di masa pandemi seperti ini ya Kak Angel ya. Jadi nggak perlu keluar rumah, nggak perlu langsung ke Atma Jaya, Nggak bisa perlu. langsung telepon dari rumah. Belajarnya dari Oke, rumah aja ya. yoi. Yoi. Udah gitu doang Oke, promosinya. sebenarnya itu sekedar info opening aja sih gitu. Nanti nanti kita saya Oh, bakal reminder lagi untuk oke, teman-teman yang lain. oke. Siap. Oke, sebelum kita masuk ke intisari dari PBN 60 Minutes ini, untuk teman-teman viewers, halo Miss Ani juga join ya. Oh, bisa nih. Oke, untuk teman-teman viewers, kalau mau memberikan pertanyaan untuk Kak Angel sebagai narasumber di sini, boleh langsung aja tulis di kolom chat dan nanti mungkin di sesi akhir ya Kak Angel ya, atau kita bisa spare waktu untuk menjawab Boleh. pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan oleh teman-teman viewers. Gitu ya Kak Angel ya? Bebas, bebas. Boleh, boleh. Oke. Berapa aja Oke. boleh deh. Apa aja ya, di luar PBI nggak apa-apa ya. Apa aja boleh. Nih guys speaker yang suka nih kayak gini nih. Nanya IPK juga boleh, IPK dulu boleh. Sombong. Oke. Lanjut, lanjut, Eh, lanjut. Oke Kak Angel, tadi kan Kak Angel udah bilang tuh, sekarang Kak Angel sedang bekerja sebagai pramugari di Garuda Indonesia ya. Ya, Oke, ini kalau boleh tahu, Kak Angel lulus tahun berapa kemarin? 2000 berapa? 2018. Wisudanya Berarti November. alumnus November ya? Alumnus 2014 berarti ya? Ya, Ya, alumnus 2015, masuknya 2015. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Angel udah berapa lama sih Kak Angel bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia? baru. Aku tuh masih junior. Hmm. Baru setahun sih, mulainya itu Maret 2019. Masih masih junior lah. Nah, Anak kalau bawang. misalnya Maret 2019 kan Kak Angel wisudanya 2018 ya. Berarti kalau boleh tahu nih Ya, Kak Angel, kalau boleh tahu boleh. wisuda 1 tahun sebelum 1 tahun sampai akhirnya Kak Angel mendaftar menjadi meng-apply sebagai pramugari Garuda Indonesia, itu Kak Angel ngisi waktunya ada kesibukan apa gitu? Ya, jadi gini nih ceritanya. Aku cerita dari Oke. awal ya. Masih lama kan, 60 menit. Boleh banget, boleh banget. Aku tuh kan asalnya Papua tuh, dari Timika. Terbang nih ke Jakarta, merantau sendiri.
mau daftar kuliah, belum tahu kan mau daftar apa. Nah, pas lihat rekrutmen pramugari, ada tuh, ih, pengen deh jadi pramugari gitu. Nah, tapi kualifikasinya waktu itu tuh minimal 18 tahun. Dan pada saat Hmm, itu umur aku masih 16 tahun. Berarti nggak bisa dong. iya. Unik ya, unik Jadi ya. ya jadi ya udah deh ya kuliah aja dulu setidaknya dapat gelar dulu. Ya udah aku kuliah deh di umur aku yang masih 16 tahun. Nah, Wow. kelar kelar kuliah pas lagi ngerjain skripsi tuh. Besoknya ngumpul skripsi. Aku lihat Hmm. di websitenya rekrutmen atau kayak dari Garudanya buka lowongan. Terus aku kayak, Hmm. ih, kenapa enggak gitu nyoba? Ya udah, aku nyoba daftar-daftar, urus berkasnya. Terus udah kan ngikutin-ngikutin. eh aku udah ngikutin si tahap-tahapnya. Pada saat diwawancara, aku dibilang, kamu udah sidang belum? Terus aku bilang, Ah. Pak, aku belum sidang, aku bilang gitu. Terus bapaknya bilang, oke, sekarang saya kasih kamu pilihan. Kalau misalnya kamu sudah kita panggil, tapi kamu harus sidang, kamu pilih yang mana? Terus aku bilang Ah. dong, Pak, aku yakin pasti Garuda kasih aku waktu seminggu untuk Ah. aku sidang. Pasti, karena Hmm. ini namanya pendidikan. Dan menempuh Yes. pendidikan ini nggak gampang gitu. Terus si Hmm. bapaknya bilang, kalau misalnya nih Garuda nggak ngasih sama sekali, yang mana nih yang kamu pilih? Terus aku bilang, Ditantang ya, oke Pak, ditantang ya. ditantang nih. Terus aku bilang, oke Pak, kalau emang Garuda nggak ngasih, saya akan memilih meninggalkan Garuda. Aku bilang gitu karena iya dong, capek kuliah 4 tahun, Yes, masa yes, gue yes. tinggalin aja sidang gue. Iya, Terus aku iya, iya, bilang, iya, setuju. ya udah. Aku bilang, saya akan lebih memilih kuliah saya, sidang saya daripada mengikuti rekrutmen ini. Terus dia, Hmm. ujung-ujungnya masuk juga gitu. Ya udah. Mungkin, Terus mungkin kok, karena kayak Angel challenge balik gitu ya, jadi mereka rasa ya, gimana gitu ya. Oke, oke. ya udah. Terus emang ya Tuhan tuh udah atur waktu lah, udah kasih yang pas lah momennya. Waktu itu lagi lebaran tuh rekrutmen lagi istirahat istilahnya. Nah pas itu Mhm. aku pas lebaran deh aku sidang, jadi ya Wow. pas banget gitu. Kayak Iya, kalau nggak iya, iya, lebaran iya. ya pasti aku nggak bakal diterima di Garuda. Ya nggak apa-apa Iya, juga ya. sih, tapi ya udah ditakdirkan lah. Jalannya udah itu udah something meant to be lah ya. Bener gak sih? Iya, Oke. bener. Keren, keren. Ini ternyata in fact perjalanan Kak Angel untuk menjadi pramugari Garuda Indonesia itu udah punya uniqueness-nya sendiri gitu ya, Kak Angel ya. Keren, Nyoba aja keren. dulu, nyoba aja. Nah, oke, thank you Kak Angel. Berikutnya pertanyaannya masih related sama pertanyaan sebelumnya nih Kak Angel. Kalau boleh Mm-mm. tahu nih Kak Angel, sejak kapan sih Kak Angel tertarik menjadi pramugari? Walaupun even though di awal Kak Angel bilang coba aja, tapi kan pasti Ya, di balik kata coba aja itu pasti ada sesuatu yang ada drive lah, ada drive yang ya. mendorong kayak gue mau coba jadi pramugari tapi motivasi gue pasti ada sesuatu nih. Nah, itu apa aja tuh Kak Angel? Dan Motivasi Kak Angel untuk menjadi seorang pramugari. Apakah itu udah ada sejak Kak Angel menjalani masa kuliah atau sebelum itu bahkan gitu? Silakan Kak Angel. kenapa mau jadi pramugari ya? Sebenarnya Hmm. sebelum kuliah yang seperti aku cerita tadi, tapi pas lagi kuliah juga tuh pernah cerita-cerita sama teman sih kayak pasti kan kalian pas jadi mahasiswa kayak emang lo pada mau jadi guru ya? Lo mau jadi apa Iya. dah? Gue mau kantoran, gue mau ini. Terus aku cerita kayak aku pengen jadi pramugari deh. Ada juga temanku yang pengen jadi pramugari, sebaca aku tuh. Hmm. Terus ya udah cerita-cerita, kenapa pengen gitu. Ya yang pertama pramugari itu kan pekerjaan yang kayak gimana ya cocok untuk ke wanita. Terus yang Hmm. kedua pasti kayak eh yang mana sih pekerjaan yang bisa bawa kamu tuh jalan-jalan. Yes. Nah, kalau kantoran kan gak setiap hari kamu kerja apa Ya. jalan-jalan gitu kan. Terus yang Hmm. ketiga pramugari itu dilatih untuk disiplin. Oke. Kayak kapanpun kamu siap gitu. Kalau Oke. pekerjaan lain kan pasti eh, jam 8 ke jam 5 gitu. Kalau kita tuh ya kamu harus siap jam 1 subuh, mau jam
3 subuh pun kamu harus siap bangun, dandan, segala macam. Jangan sampai telat, jangan sampai ketiduran. Pokoknya nggak boleh lah. Jadi kayak Hmm, melatih kedisiplinan atau ketekunan seorang wanita gitu. Dan yang oke. ketiga, ya pasti income-nya. Oke. Menurut aku kayak, kalau aku sih kayak, ya udah deh aku masih muda, aku jadi pramugari aja dulu. Gitu. Hmm. Tapi aku bakal Ini pengen jadi guru kok. Tapi oke. nanti gitu, nanti. Jadi kayak opsi Oke. kedua. Berarti itu maksudnya jadi guru pasti tapi nanti ya, sometime lah ya. Iya. Ya, jadi aku Oke. masih fokus ke karir jadi pramugari aja dulu gitu. Mhm. Tapi menarik sih dengar motivasinya Kak Angel ya. Maksudnya saat Kak Angel tertarik menjadi pramugari pun Kak Angel udah punya apa ya? Cukup menurut saya yang dengar tuh kayak visioner gitu loh. Maksudnya Kak Angel tahu dengan jelas, dengan pasti, dengan Mm-mm. spesifik ya. Oke, gue mau jadi pramugari karena gue mau dapat benefit ini gitu loh. Itu kan Iya. mungkin gak semua orang ya, apalagi dengan bekal yang Kak Angel dapat di pendidikan bahasa Inggris di prodi pendidikan bahasa Inggris di Atma Jaya gitu kan. Itu Mm-mm. great sih, nice banget Kak Angel. Oke, ini nggak tahu ya, mungkin Kak Angel bisa baca pikiran saya atau gimana. Jadi jawaban Kak Angel tuh udah selalu relevan dengan pertanyaan berikutnya. Oke, 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 oke. oke, pertanyaan berikutnya Kak Lanjut. Angel. Eh, kan kita tahu nih, apa ya, nama dari prodi kita tuh kan pendidikan bahasa Inggris, benar nggak ya? Benar nggak sih? Pendidikan, iya, iya. Nah, Benar, benar. dan ketika kita mendengar nama itu, otomatis kayak, oh pendidikan, pasti orientasinya pasti sekitar hal-hal yang pedagogis, mengajar, simpelnya menjadi guru lah ya kan? Ya. Nah, eh, tapi kenyataannya sekarang bahwa Kak Angel sudah bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia nih. Nah, Hmm. eh, kenapa sih Kak Angel, seperti yang tadi Kak Angel udah dijawab sebelumnya, kenapa Kak Angel menempatkan pramugari ini sebagai opsi pertama? Maksudnya, you put this option in the first place rather than to be a teacher, gitu. Kenapa nggak guru pertama baru pramugari, gitu? Karena ya pertama ya, aku tuh mikir ya aku masih muda. Aku masih Hmm, bisa gimana ya, explore dunia gitu. Memang di setuju. guru juga bisa explore dunia, tapi kalau masih muda, masih bisa challenge diri sendiri kayak gue sarjana pendidikan, gue bisa kok jadi pramugari, kenapa enggak? Coba aja dulu gitu. Yes, Toh juga kalau nggak yes. lolos, ya udah jadi guru gitu. Nah, tapi maksud aku opsi kedua, kenapa aku Hmm, belum mau jadi guru? Karena ya ini sih kayak nanti aja gitu pada saat berumah tangga. Itu kalau aku sih. hmm, Karena gini ya, oke. kalau berumah tangga pasti ya kalian punya keluarga, kalian punya anak yang harus Hmm, diurus atau suami gitu. Nah, kalau pekerjaan guru yes. itu sangat pantas lah, sangat bagus lah untuk seorang wanita, Hmm, untuk yang berumah tangga. Jadi makanya aku bilang itu oke. opsi kedua, gitu. Cocok Oke. nggak? Menarik banget, sumpah kayak pas gue denger tuh kayak gila ya, maksudnya saat Kak Angel di umur 16 tahun tuh ya, saat Ya. mengapply jadi pramugari tuh, bahkan Kak Angel punya visi tuh udah jauh lebih jauh gitu loh, kayak menempatkan guru sebagai opsi kedua, dan itu personally I agree banget ya. Kayak gimana, maksudnya saya juga setuju sih Kak Angel, maksudnya kayak saat kita mungkin nanti berumah tangga, dan mengambil profesi menjadi guru itu kayak spare time-nya juga enak, lalu juga Pas. ada sesuatu yang kita berikan ke orang lain ya sebagai guru, Ya, bener nggak kayak betul. Bener gitu? dong. Itu keluar Cocok. dari zona nyaman juga kayak Angel ya, Iya menjadi dong. pramugari, menjadi guru. Oke, okay. Nice kayak Angel lah. Nah, kalau menurut Kak Angel sendiri nih, pernah nggak sih Kak Angel mikir bahwa pekerjaan sebagai guru, profesi sebagai guru itu kurang menjanjikan? Pernah nggak sih terlintas pemikiran itu? Mungkin dari segi salary-nya, gaji, atau mungkin jenjang karirnya ke depannya. Ini subjektif dan objektif, objektif bersama nih, Kak Angel. Tergantung orangnya ya. Silakan. Iya, dua-duanya. Silakan, Kak Angel. Jadi gini, tiap orang kan punya mimpi. Nah, mimpi Wis. aku tuh jadi pramugari gitu. Nah, ada Oke. temenku emang mimpinya emang pengen jadi guru. Kayak Hmm.
udahlah jadi guru tuh udah bagus gitu. Hmm. Karena ya jadi guru pun di kota ya, aku bilangnya di kota itu salary-nya menjanjikan. Contoh nih, Hmm. aku dulu pernah Hmm. les private, aku jadi Hmm. guru les waktu kuliah. Jadi aku part time. Itu Hmm. 1,5 jam itu bisa dibayar 150 sampai 250 ribu gitu. Jadi Wow. itu per hari bukan per bulan. Hmm. Itu Ah, menjanjikan untuk di kota. Nah, iya. apalagi untuk sekolah-sekolah internasional. Guru itu Iya. sangat Setuju. sangat apa ya aku bilang ya? Sangat diperhatikan lah kesejahteraannya Mungkin gitu. mungkin highly appreciated ya kalau di international Iya, school ya. Ya. iya. Hmm. Nah, menurut aku ya itu bagus karena kalau untuk jadi guru juga nggak gampang kan, melatih Yes. emosi. Terus Hmm. gimana sih ngajar anak tuh fun Iya. tapi meaningful. Iya. Jangan cuma Hmm. fun-fun doang tapi nggak ada input gitu ke anaknya. Hmm. Nah, toh juga nanti pas kita berkeluarga, kita juga harus ngajar anak kita gitu kan. Kayak, Iya. bener Jadi kan? menjadi guru simulasi juga ya menjadi orang tua gitu ya. Simulasi juga. Iya. Apalagi sekarang kan lagi pandemi tuh. Hmm. Semuanya belajar secara daring atau secara online. Mau nggak mau kan orang tua juga yang ngajar kan. Iya. Kayak Setuju. ya menjadi guru itu sebenarnya pekerjaan yang menjanjikan. Nah, Hmm. tapi kalau di Papua, nih aku ngomong kalau di Papua ya, untuk Boleh menjadi banget. guru untuk menjadi guru les Ah, itu masih minim sih menurut aku ya, masih minim pemasukannya. hmm. Misal nih aku guru les di sini sebulan aku cuma dibayar 400 ribu. Hmm. Sayang Oke. kan? Jadi sebenarnya balik lagi dari kita tuh pengennya kerja di mana. Oke. Kayak tapi kalau kamu tekunin jadi guru dan dapat kerja yang bagus menjanjikan, ya kamu juga puas juga gitu dengan income-nya Hmm. atau kayak banyak lah pengalaman Iya. apalagi jaringan-jaringan teman gitu kan. Mhm. Tapi satu lagi ya plusnya kalau di Ada tapinya. Papua, kalau kamu jadi PNS lumayan lah pemasukannya. Sempat sih ibuku Lumayan. bilang gitu kayak udah kamu di sini aja jadi guru PNS. Iya. Banyak kok duitnya gitu, uang tunjangan bla bla bla. Tapi balik lagi, aku punya mimpi, aku pengen jadi Hmm. pramugari, karir aku di pramugari aja dulu. Untuk jadi Oh, guru opsi kedua gitu. oke. Eh, Gimana ya? Jawabannya sangat-sangat menggugah ya sebenarnya ya. Kalau boleh tahu, Kak Menggugah. Angel, kalau di Timika gitu, ini sekedar ini aja sih, mungkin out of the box sedikit. Eh, Boleh, boleh. Seberapa besar sih guru itu dibutuhkan gitu? Dibutuhkan kok, Profesi dibutuhkan guru banget. dibutuhkan Dibutuhkan banget ya. banget. Apalagi kalau kamu jadi PNS ya, kamu harus siap ditempatkan di pedalaman. Walaupun di Oke. pedalaman, tapi kamu dikasih ya gitulah uang kesehatan, uang ini gitu-gitu. Jadi puas juga, cuma kan balik lagi ke kita. Kita emang passion yang mau jadi guru atau enggak? Atau cuma mau Ya cari sih duitnya kembali. doang gitu. Iya. Kamu tuh Oke. kerja tuh mau nyari karir atau mau nyari duit? Iya, punya Gitu orientasi kan? yang jelas ya. Balik lagi. Iya, benar. Iya. Halo Miss Indri udah gabung tuh Halo sama Miss kita tuh. Indri. Angel. Halo semua. Oke. Halo semua. Oke, Kak Angel, thank you banget untuk jawabannya. Nah, menurut Kak Angel nih, profesi guru ini mungkin lebih objektif sih. Profesi guru di mata anak-anak muda sekarang, ya kita tahu lah zaman milenial ya. Maksudnya dengan Iya. profesi yang udah semakin expand kemana-mana, maksudnya orientasi udah banyak banget ya kan milenial. Uh, Gimana sih profesi guru tuh di mata Kak Angel? Maksudnya menurut Kak Angel, profesi guru tuh bagi anak-anak muda sekarang tuh dipandang seperti apa sih di zaman milenial ini gitu? Dan apakah menurut Kak Angel masih dianggap sebagai profesi guru itu masih dianggap sebagai suatu profesi yang prestigious dan promising? Menurut Kak Angel gimana tuh? Silakan. Soalnya pasti banyak anak-anak milenial nih yang jadi viewersnya Iya, ini. iya, benar. Uh, Aku cerita dari pengalaman aku aja ya. Jadi kan Boleh bang. aku kan ngerantaunya tuh jauh tuh dari Papua ke Jawa gitu. Pasti teman-teman aku atau kayak kerabat keluarga gitu nanya kan kayak si Angel jurusan apa tuh kuliahnya? Terus jawab kan,
pendidikan bahasa Inggris. Tahu nggak langsung konotasinya apa? Apa itu? Sayang banget, jauh-jauh. Aduh. Oke. Itu kayak, sakit banget. Kayak, sayang banget Iya, iya, kuliahnya, iya. Paham. kuliah bahasa Inggris doang. Bahasa Inggris kan bisa les. Terus kayak, Heeh. ya oke sabar. Terus pasti bilangnya, coba deh komputer atau enggak teknik yang lagi keren-kerennya. Supaya nanti Iya. kayak mendaftar gitu, eh, apa ya, cepet gitu katanya. Terus Hmm. kayak bilang, eh, sebenarnya kuliah mereka atau aku gitu. Karena Yes, pertama exactly. gini, dulu aku masuk ke Atmajaya, aku ada pilihan komunikasi juga. Dan aku masuk jurusan komunikasi. Cuma balik Hmm. lagi ke diri sendiri. Aku suka nggak sih pelajaran itu? Terus aku kan di situ masih ngambang-ngambang ya kayak, aduh komunikasi apa ya? Apalagi untuk pemikiran orang yang perantau dari Papua ya, ah, ngapain ya Iya, komunikasi gitu. iya, Nah, iya, benar aku banget. pilih bahasa Inggris tuh karena ya, aku lihat sih dari nilai-nilai aku sama Hmm. dari di sekolah gitu ya, aku Hmm. tuh bisa gitu. Jadi balik lagi ke kita, kalau mau ambil jurusan itu, kita suka nggak? Hmm. Satu. Terus Yes. kedua, kita kuasai nggak jurusan itu? Hmm. Jangan main ambil-ambil aja, tapi nanti mundur gitu kan, sayang, sayang Iya. untuk diri Hmm. sendiri, waktu dan Yes. pengorbanan orang tua juga kan. Setuju Nah, banget, setuju banget. iya jadi menurut aku sebenarnya kalau mau masuk ke pendidikan bahasa Hmm. Inggris itu nggak usah malu, karena Hmm. ya lihat nih di masa pandemi sekarang. Nih aku Ya. jadi pramugari nih, aku mau cerita. Eh, Penerbangan nggak banyak kan? Jadi nggak semua Oke. pramugari dibutuhkan. Otomatis Yes. kita harus yang lainnya standby. Tapi kalau Hmm. jadi guru, kamu tuh selalu siap dipakai, ya Hmm. kan? Siapa sih yang nggak Iya, butuh setuju guru banget. sekarang? Ya Yes. kan? Setuju Guru, banget. tenaga kesehatan itu pasti selalu Hmm. apa ya? Siap lah dipakai. Nggak mungkin guru dipecat. Nggak ada ceritanya guru Hmm. dipecat. Jadi sebenarnya masuk kuliah jurusan keguruan itu nggak malu-maluin kok. Iya. Kayak menjanjikan kok sampai nanti pensiun. Ya kan? Iya. Benar-benar setuju banget. Sebenarnya lebih pada kembali ke minat, lalu passion, lalu apa ya? Mungkin yang Kak Angel mau katakan tuh setiap orang tuh harus punya prospek yang jelas gitu ya. Kalau misalnya dia mau Ya. menjadi guru Mm-mm. atau di prodi manapun, dia punya prospek yang jelas gitu loh. Dia mau menjadi apa dan alasannya apa, Mm-mm. motivasinya apa. Bener nggak sih? Karena kan Benar. pada akhirnya semua semua profesi juga itu tujuannya juga untuk melayani orang banyak, ya nggak sih? Benar. Ya kan? Nah, Tuh. tapi guru ini benar kata Kak Angel tuh di masa-masa pandemi gini eh, nggak hanya masa pandemi sih, maksudnya di masa offline juga atau dan di masa Ya. pandemi gini guru bahkan guru lebih dibutuhkan dari apa ya? Dari waktu-waktu sebelumnya, bener nggak sih? Ya nggak sih? Jadi Iya. kayak sekarang orang mau uh, online teaching, online learning, ya kita butuh guru, ya nggak sih? Betul. Banget. Setuju banget Ya sama Kak kan? Angel. Lamaran guru banyak kan? Aku lihat tuh di grup alumni, alumni Iya. pendidikan bahasa Inggris kan. Banyak Hmm, dibutuhkan guru ini, guru les dibutuhkan, dibutuhkan, dibutuhkan. hmm. Nah, coba kayak aku nih sekarang. Nggak mungkin ada rekrutmen pramugari kan? Nggak mungkin ada Iya, rekrutmen setuju pilot banget. gitu-gitu kan? Yes, Guru itu pasti precisely. butuhkan banget gitu. Iya. Oke. Nah, oke, thank you banget Kak Angel. Nah, menurut Kak Angel sendiri nih, kita kembali lagi ke pramugari ya, oke? Ya, Your boleh. main passion, oke? Oke, boleh cerita dikit nggak nih Kak Angel? Mungkin tadi Kak Angel udah mention beberapa hal di awal, tapi karena kita tadi along the way banyak viewers-viewers baru yang baru bergabung nih, pasti penasaran banget. Mungkin kebanyakan perempuan, jadi kayak mungkin laki-laki juga siapa tahu mau jadi pramugara, ya nggak sih? Kita nggak tahu kan ya? Bisa, bisa, bisa. Ya. Nah, kalau gitu boleh tahu nggak sih, boleh Kak Angel jelasin lagi nggak sih proses untuk menjadi pramugari itu tahap-tahapnya apa aja sih Kak Angel? Atau mungkin apa kita memerlukan sekolah khusus dan waktunya? Jadi kayak dinamika secara keseluruhan gitu Kak Angel. Silakan Kak Angel. Ya, jadi kalau mau masuk pramugari itu, Mm-mm. pertama bisa sekolah, bisa ikut pendidikan. Pendidikannya itu kayak ada pendidikan penerbangan gitu untuk pramugari, untuk ground staff di apa bandara.
Nah, tapi Hmm. bisa juga enggak. Contohnya aku nih, aku enggak ikut pendidikan itu. Tapi teman-temanku juga Hmm. banyak kok yang ikut pendidikan pramugari gitu. Hmm. Nah, untuk tahap-tahapnya yang pertama itu aku ingat banget, antri tuh banyak banget tuh, 1.000 orang. Cakep-cakep, bening-bening, ya Allah. Datang gue apa adanya. Cuma pede aja dulu, Langsung pede aja. langsung langsung pressure tersendiri gitu ya. Padahal kayak kita Iya. punya motivasi gede. Iya. Nah, yang Oke. pertama itu ya antri kan, antri. Ya udah Hmm. tuh dipanggil tuh nama aku. Yang pertama tuh tahapnya tes apa ya? BMI itu Body Apa Mass tuh? Index. Body Mass Body Index. mass index. Berat Ah, badan. ah. Itu Timbang tuh berat badan sama tinggi. indikatornya Jadi apa aja tuh? ada Maksudnya cuma benar-benar murni tes ini, indikatornya, tes. Ah, mereka punya tahap tinggi aku 163 cm. Nah, berat badan hmm. aku tuh harus 52 kilo sekitaran itu. Hmm. Nah, Oke. semisal nih kamu timbang, terus berat kamu Hmm. 53, coba lagi deh minggu depan gitu. Kayak betul-betul apa ya, pantang menyerah gitu ya, dan Iya. apa, prosesnya tuh nggak semudah yang dibayangin orang gitu ya ternyata ya. Nah, surprisingly, aku Ah, pas nimbang, kan aku 163 cm tuh, ah, nimbang nih. Nah, aku harusnya 52 kan? hmm, hmm. Nah, ternyata berat aku 55 dong. Lalu gimana tuh? Kalau Terus kayak itu gimana? suka diem kan. Padahal itu aku udah ini loh, udah tiap pagi jam 5 pagi aku lari-lari pagi supaya kurus. Hmm. Itu udah mending lah. Tadinya aku ya 58 kilo lah. Udah mending kan 3 kilo turun. Ya udah kan Ah. aku timbang tuh. Terus aku diem. Terus ibunya diem. Hmm. Mungkin dia ngeliat muka aku nggak terlalu ini kali ya, tembum-tembum amat. Sumpah loh. Aku apa ya, Oke, nasib oke, aku lagi oke. bagus. Oke, oke, Terus oke. udah kan. Udah terus ibunya bilang gini. Dek, ya bu, saya nggak mau tahu ya, kamu turunin nanti ya 3 kilo ya, katanya gitu kan. Saya nanti mau lihat kamu lulus turunin 3 kilo ya. Oh iya ya bu, makasih ya bu. Jadi saya lewat nggak nih tahap ini? Lewat katanya. Oke. Syukur. Padahal teman aku yang lainnya lebih sekilo Hmm, di hmm. ini disuruh mundur. Karena nggak tahu deh, kayak gitu deh. Balik lagi, Jadi, nasib orang itu ah, ah. beda-beda. Iya, kalau takdir nggak kemana gitu ya. Mau kemana? Benar-benar. Udah tuh, Setuju. pertama tuh kan berat badan sama Ah, tinggi. Terus baru sama kedua tuh tinggi. tes performance. Tes Tes performance. performance. Penampilan. Nah, jadi kita Ah. masuk ke satu bilik, itu Hmm, nanti ada user yang nanya kamu gitu. Dia cuma nanya gini hmm, doang sih, introduce yourself katanya kan. Terus aku hmm. introduce aja, aku bilang Itu in English ya? nama, of course in Terus in English. English. Of course. Iya. Oke. Terus aku bilang aja, my name is Angel. Hmm, Uh, I'm currently studying in Atma Jaya, majoring English education, and hmm, I'm having my defense in a month. hmm. Aku bilang gitu. Jadi aku cerita, aku mau sidang, aku bilang gitu. Terserah kalian lah mau Iya, terima iya. atau enggak gitu kan. Jujur lah ya, Terus jujur mending. ya, terus dia bilang sih motivasinya apa gitu. Dia bilang Hmm, my motivation is it's my dream to be a flight attendant instead of being a teacher. Terus dia hmm. bilang, terus aku bilang, and I believe that I can be a flight attendant gitu. Jadi Wow, keren. terus aku kasih apa ya tips juga sih kalau mau apply ke kerja gitu, kamu bilang saya percaya kok saya bisa masuk gitu, saya bisa Hmm, kerja di sini gitu, tunjukin kalau kamu tuh hmm. bisa gitu. Terus ya udah habis Yes. itu disuruh catwalk catwalk gitu kayak ngelihat kali jalanmu gimana gitu. Aku nggak ngerti juga Ah, sih kayak gitulah. oke, Terus ya oke. udah setelah itu tahap kedua kan tes Yang penampilan. kedua, Tahap ketiga oke. itu tes psikotes. Psikotes sama bahasa Psikotes Inggris. Sama bahasa sama bahasa Inggris. Inggris. Oke. Bahasa Ini Inggris. teman-teman yang lain bisa catat ya, yang mau jadi pramugari dan pramugara, jangan miss this chance, jangan miss this opportunity. Iya, boleh-boleh. Terus tahap ketiga Oke, itu bahasa Inggris sama psikotes. Udah tuh. oke. Nah, kelar, ya udah lah ya, bahasa Inggrisnya cuma berapa nomor. Bisa lah ya, Hmm. cincai lah ya. Cincai lah ya, PB Atma Cincai Jaya lah kok, PB ya. Atma Jaya.
Iya dong, terpercaya kualitasnya kan? Terpercaya kualitas lulusannya. Ya sudah Oke, oke, kan. lanjut. Ah, Yang keempat itu Wakom. Wakom itu wawancara kompetensi. Itu cuma bentar hmm. doang sih. Aku nggak ngerti ya dari pihak perusahaan maskapai ini ngelihatnya apa. Ada yang cuma 5 menit, ada yang cuma berapa menit. Mungkin dia mau lihat kali pribadimu itu seperti apa gitu. Ada yang cuma 5 menit. Aku cuma 5 menit doang kan. Ada yang lama Hmm. banget gitu. Iya. Nah itu wawancara Mungkin kompetensi. assessment indicatorsnya beda-beda kali ya, Kak Angel ya. Ya penilaiannya Iya, gimana gitu kan. iya. Nah Mm-mm. setelah itu background check. Background Wow, check. Itu yang oke. keempat itu gabung sih wawancara kompetensi sama background check. Background check itu Hah? eh background check ya kamu dilihat kamu itu bener-bener satu ya kamu tuh dilihat kamu tuh bener-bener cinta NKRI enggak gitu. Jadi di Wow, situ kayak namanya juga perusahaan BUMN kan kayak yes. dilihat kamu juga harus tulis kayak kamu tuh emang bukan bagian dari terorisme atau Hmm. itulah yang menjatuhkan NKRI gitu. Jadi benar-benar kamu Iya. itu WNI sejati gitu. Nasionalismenya harus tinggi gitu ya. Nasionalismenya Harus harus tinggi. harus. Wajib, Iya. wajib. Terus di bagian dari background check itu juga dicek lah apa ya Hmm. tentang pribadi kamu yang dalam. Aku sih ngelihatnya itu Hmm. yang usernya itu psikolog gitu. Jadi ya dari Oke. keluarga, pacaran, mau kamu punya dunia have fun sendiri kayak kayak gitu-gitulah, clubbing-clubbing gitu, itu mereka tahu gitu dan kamu nggak boleh bohong. Karena once kamu bohong gitu, udah kayak minus gitu nilainya. Jadi untuk Hmm. tahap itu kamu jujur aja gitu. Oke. Gitu. Itu Itu berarti serunya perlu gitu sih. detail, dan dengan Honesty. integritas ya saat kita asli. Ya, Benar-benar ya dan setuju. honesty juga. Iya. Kamu harus jujur kan. Iya. Ya di tahap itu sih ya, tahap background check itu banyak yang nangis sih karena ya bawa-bawa keluarga gitu, bawa-bawa keluarga Oke. biasalah. Kalau Terus Kak Angel selanjutnya gimana? apa Kalau lagi Kak ya? Angel gimana? Aku dibawa-bawa keluarga. Nggak sih, aku mau cerita ada temen aku sih. Aku ditanya itu jadi dalam satu ruangan tuh kan Hmm. ada 4 user. Nah aku ditanyain Mhm. tentang keluarga karena ya dia bisa baca kali Hmm. keluarga aku gimana gimana. Oke. Tapi lucunya di belakang aku tuh ada temen aku ditanyain Pancasila dong. Terus dia kayak ngeblank gitu. Pancasila, Pancasila satu apa ya? Jadi kayak ya kayak lucu aja kan. Ya ampun, aku Iya, kok gak iya, iya, ditanyain iya, iya. Pancasila gitu kan. Tapi ya Paham, udahlah paham. kayak suka-suka mereka gitu. Kamu mau nanya mereka mau nanya apa kamu harus siap dan Hmm. ya jangan ngeblank, santai aja gitu. Tapi ya tunjukkan kemampuanmu gitu. Ya udah Iya. setelah itu tahap apa lagi ya? Tahap itu 4 kan, wawancara kompetensi sama background check. Yang kelima tuh Mhm. tahap apa ya? Pantuhir. Pantuhir itu Apa tuh? pantauan akhir. Pantauan Oke. akhir. Oke, Pantauan pantauan akhir akhir. itu kamu udah pakai seragam pramugari, kamu Ah, didandan secantik mungkin, disanggul-sanggul tuh. Terus kamu berjejer di depan, hmm. berdiri berdiri selama sejam. Aku ingat banget sejam berdiri. Jadi kayak diwawancara sama jajaran-jajaran tertinggi gitu, kayak Oke. itulah Itu bareng direktur-direkturnya. teman-teman yang lain Iya, sekaligus bareng teman-teman berjejer. yang lain, kayak Oke. per kloter gitu. Oh, berkelatar. Dan itu Oke. lama banget. Terus ya udahlah aku Itu ditanya juga sih. Kenapa itu kenapa? the most challenging. Menurut Kak Angel itu yang the most challenging atau gimana dari semua tahap? Ya itu karena udah kedua terakhir, jadi itu paling deg-degan lah Oke. karena kamu Iya, juga iya, iya. dilatih untuk bisa berdiri sejam lama nggak gitu. Sejam lo Hmm. berdiri, terus pakai heels. Kan belum nggak Wow. pernah kan kayak gitu-gitu. Iya, iya. Ah. Nah, terus terus ya aku ditanya kayak Hmm. kok kamu masuk pramugari sih emang nggak sayang jurusan Iya. kamu gitu kan. Terus aku bilang aja, enggak kok Pak, nggak sayang karena nanti pada akhirnya aku juga bakal jadi guru gitu. Keren, keren, Dadah, keren, keren. Jawabannya semua bakal jadi unexpected guru tapi kayak dong. surprising gitu ya. Iya. Keren, Terus keren, ya udah keren. kan, udah tuh ditanya Hmm. banyak-banyak-banyak, udah tuh lolos nih, lolos. Tahap terakhir paling Ah, deg-degan sih, paling deg-degan tuh tahap keenam ya, keenam tuh tahap enam. medical, medical check Medical check. atau Pastilah medical ya.
Ya, atau medical examination. Ya itu paling deg-degan sih, kayak minus nih, aku minus Hmm. tiga loh, minus tiga, silindernya satu. Nah, batasnya tuh Ah, minus tiga, batas dari si perusahaannya itu minus tiga sama silinder satu. Dan aku udah mencapai di ujung udah itu. udah di ujung tuh ya, udah ujung tanduk tuh ya. Iya. Lalu Terus gitu. ya deg-degan kayak, aduh, semoga nggak nambah lagi gitu. Tapi Nah, puji Tuhan nggak nambah minus aku. Jadi kayak ya udah lolos aja. iya. Banyak sih di tes kayak gitulah, melatih keseimbangan, terus kamu peka nggak sama pendengaran, karena kan apabila nanti ada keadaan emergensi, keadaan darurat di pesawat, kamu peka nggak sama pendengaran gitu kan, terus buta warna nggak gitu, Wow. sama balik lagi berat badan dicek lagi, jangan nambah tuh Cek lagi lagi. rekrutmen, dicek lagi, jangan nambah Oke, lagi. oke. Oke, Nah di oke. situ berat badan aku udah 52 kilo, karena aku kayak aku bisa gitu, ya udah seharian aku nggak Jadi makan, benar. cuma makan pisang. Wow. Itu benar-benar kayak Angel push yourself lah ya. Benar-benar ya. Iya, Demi memenuhi kualifikasi ya. iya, karena ya balik lagi Oke. semuanya kalau mau dapat satu mimpi kan pasti ya dia berusaha semaksimal mungkin. Oke. Itu tahap-tahapnya ribet, detail, tapi ya Ribet, itu. Tapi kalau memang mau, ya harus berjuang. Gitu ya, Kak Angel ya? ya, ya betul. Oke. Oke, mungkin sebagai reminder aja untuk teman-teman viewers di sini, kalau ada yang mau memberikan pertanyaan, tulis aja di kolom chat. Nanti akan saya tanyakan kok ke Kak Angel pertanyaan untuk guest speaker kita hari ini. Oke, Kak Angel, thank you banget untuk tips-tipsnya, tahap-tahap dinamika untuk apa sih prosedur untuk bisa menjadi pramugari. Dan berikutnya nih Kak Angel, pasti dong setiap profesi punya tantangannya, ya nggak sih? Ya kan? Iya, Nah, iya, iya. menurut Kak Angel, boleh nggak sih Kak Angel mungkin share dikit aja tantangan terbesar menjadi pramugari, walaupun ya baru setahun ya Kak Angel ya. Iya, Tantangan iya. terbesarnya itu apa tuh yang pernah Kak Angel encounter? Tantangan terbesar. Kalau pertama Hmm, ya untuk aku tuh appearance. Karena oke. gimana ya, wajah itu kita nggak bisa bilang hari ini aku nggak mau jerawatan gitu. Hmm, Bisa aja hmm. besok ada jerawat satu kan. Nah, Yes. itu menurut aku tantangan terbesar aku. Karena untuk Yeah. merawat muka itu nggak gampang. Hmm, Walaupun aku udah pakai obat, tetapnya kalau lagi nongol, ya gimana hmm. gitu kan. Nah, sementara Yes. dari perusahaan kami, appearance itu penting. Karena ya Hmm, penumpang melihat kamu berwibawa, kamu bersih gitu. yes. Jadi ya menurut aku sih, karena aku sempat stres gitu sih, kalau aku lagi jerawatan kan aku nggak bisa terbang, otomatis Iya, income aku gak ada kan. iya, Dan iya. performa aku nilainya turun. Nah, Wow, untuk kerja kan, sesignifikan itu ya, sesignifikan itu ya, ya. Hmm, mm-mm. Nah, untuk hmm. kerja itu kan emang nilai performa itu kan harus bagus, meningkat tiap Iya, tahun iya. gitu. Jadi untuk aku tantangan terbesar itu performance, apalagi wajah Performance. gitu. Terus kedua sih ya Oke. gitu sih sama penumpang-penumpang yang rada-rada. Gimana tuh boleh share dikit? Maksudnya Oh iya, mungkin Kak Angel boleh share cara menghadapinya gitu, menghandle situasi itu. banyak sih kayak apa ya? Dia maunya oh gini nih. Mhm, Semisal ibu-ibu udah mhm. dibilang tuh ibu tasnya ditaruh di atas aja karena di dalam pesawat itu kan ada namanya emergency exit door. Itu biasa bagian Heeh, tengah. iya, iya. Exit window maksudku, jendela Oke. darurat gitu. Itu Heeh. kan di bawah kursinya emang harus kosong. Mhm. Jangan Oh ada iya, iya, benar-benar. jangan ada tas Iya, kan. iya, iya. Tahu, Karena tahu. nanti Heeh. kalau evakuasi nggak jadi obstacle, nggak jadi penghalang untuk penumpang Mhm. lain mau keluar gitu. Makanya untuk jendela itu khusus dibuat si kursinya agak luas supaya nanti evakuasi orang tuh bisa gitu lewat nggak sempit-sempitan. Ya gitulah biasa emak-emak kan kayak enggak sih nggak Iya, mau ya iya, tas iya. saya mahal gitu katanya. Mau Mhm. apa ya kan? Tas lu mahal kalau udah evakuasi siapa sih yang ngeliat harga gitu ya balik Iya, lagi benar, gitu. benar. Heeh. Itu Tantangan terbesarnya Kak Angel menghandle situasi itu dengan gimana tuh biasanya? ya gitu deh kayak
balik lagi kan, tarik napas dulu, emosionalnya ditahan kan. Ibunya jangan emosi, kita emosi nanti berantem tuh kan. Jadi ya aku bilang Iya, aja, iya, iya. baik ibu, saya mengerti tas ibu mahal. Kan aku bilang gitu, Iya, supaya seneng kan, diangkat. iya. Baik ibu, saya mengerti tas ibu mahal. Tapi bu, apabila ada emergensi, apabila ada keadaan darurat, semua orang akan lewat sini bu. Ibu juga pasti Yes. lewat sini. Saya mohon ibu, tolong ditaruh di atas. Sebentar aja bu. Nanti pas di atas bisa diambil lagi, saya bilang gitu. Yes. Begitu ya mbak. Langsung dia tenang, karena kita udah Nah, ngangkat dia gitu. Iya, dan ngasih tahu biasanya, case terburuk. Supaya dia yes. mikir gitu. Iya. Iya, 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 iya. Terus Eh, yang ketiga, emang, oh ya, ya, ketiga apa tuh Kak Angel? Boleh tahu yang ketiga? ketiga gitu sih, kayak kebersihan toilet aja sih. Oke. Kayak ya Mau gitu di-share kan, pas atau gimana? kayak gitu. Kembali ke Kak Angel sih, kembali ke Kak Angel. Gitulah kayak muntahan-muntahan. Terus kalau kalian Hmm. lagi buang air besar nggak di flush ya balik lagi siapa sih yang mau bersihin selain kita karena kita yang punya rumah itu kan. Ya. Kayak anggap aja itu rumah sendiri. Kayak Ya. oh ada nih misalnya adek lupa flash kan. Udah anggap aja adek gue yang lupa flash gitu. Udah di flash dibersihin dilap-lap gitu. Pokoknya Ya. harus siap lah gitu. Itu Berarti sih. yang bisa saya simpulkan, nggak salah ya lolos kualifikasi semuanya ya. Karena saat menghadapi case-nya benar-benar bisa menghandle semuanya Kak Angel ya. Semoga. Keren. Kok semoga sih? Kan nggak tahu ntar next-nextnya. Iya, iya, oke. Tentu kami mengharapkan yang Lanjut. terbaik dong untuk Kak Angel dong. Ya, Oke, amin, Kak amin. Angel. Thank you untuk sharingnya. Eh, karena mungkin kita udah sedikit running out of time ya. Boleh nggak sih Kak Boleh. Angel berikan tips and trick nih untuk teman-teman viewers di sini yang siapa tahu mau menjadi pramugari dan pramugara. Tips dan triknya aja Kak Angel, silakan. Apa ya? Aduh. Eh, aku nggak tahu ya. Kalau beda maskapai, beda Hmm, kualifikasi gitu, beda yes. syarat, requirements. Ya, pertama kamu baca dulu gitu loh tahap-tahapnya. Kamu Hmm. masuk nggak ke kualifikasi itu? Contoh kayak itu aku bilang kan berat badan tinggi sama minus gitu. Terus Hmm. lihat kamu mampu nggak gitu. Nah, Hmm. terus yang kedua pastinya confidence. Oke, Confidence. Kamu harus penting percaya tuh ya, diri gitu. Ya, itu penting yang banget. aku bilang kan, pas lagi daftar banyak banget yang cakep-cakep, yang bening-bening. Ya, Hmm. banding dengan aku pasti kayak, ya ampun, aku gak ada apa-apanya. Tapi gak usah ngelihat itu, ngelihat dirimu aja gitu. Terus Oke. yang ketiga, pastinya doa. Doa dong. Hmm. Gak mungkin kamu Hmm. jalan-jalan ngelakuin satu hal tanpa doa itu gak mungkin. Karena ya namanya kita orang beriman, pasti kita percaya Yes, dan kita punya setuju. harapan gitu. Dan Hmm. yang terakhir, yang pastinya restu orang tua. Nggak mungkin kamu melangkah tanpa restu orang tua. Gitu Ya, sih. ya, apalagi pramugari ya, maksudnya bisa keliling kemana-mana pun jauh banget dari orang tua Iya. ya. Iya. Karena nggak semua orang Oke. tua kan mau ngizinin kita jadi pramugari, takut ntar anaknya jatuh lah apalah dari pesawat. Padahal kan sekarang pesawat udah didesain semaksimal mungkin Hmm. untuk menghindari dari keadaan emergensi itu. Gitu. Ya, iya. Apalagi nggak gampang juga ya melepas ke Angel ya. Maksudnya seorang orang tua melepas anaknya untuk, maksudnya Iya. pasti butuh waktu lama untuk ketemu lagi. Jadi itu penting juga ya dari orang tua, restu orang tua. Yes. Oke, eh, nah Kak Angel mau nanya lagi nih. Menurut Kak Boleh, boleh. Angel, eh, semua hal yang udah Kak Angel pelajari nih di Mm-mm. prodi pendidikan bahasa Inggris Atma Jaya, sejauh mana sih semua yang Kak Angel pelajari di PB Atma Jaya itu berkontribusi ke profesi Kak Angel sekarang sebagai seorang pramugari di Garuda Indonesia lagi? Silakan Kak Angel. Pertama, pastinya ilmunya. Ilmunya karena kan selama 4 tahun belajar bahasa Inggris tuh banyak banget vocabulary atau kosakata yang aku nggak ngerti gitu kan, apalagi aku perantau gitu dari Papua terus nggak ngerti lah banyak gitu. Nah pas aku kerja di maskapai yang sekarang aku nggak kaget gitu, bukunya tuh tebel-tebel gitu, tebel-tebel banyak, kayak kuliah deh, kayak kuliah sempet kayak anjir Oke, kok oke. kayak lebih stres ya daripada sidang. Iya sumpah, karena
bukunya tebel-tebel, terus bahasa Inggris. Oke. Oke. Bahasa Inggris, terus itu tentang dunia aviasi, dunia penerbangan yang aku nggak ngerti sama sekali. Nah, teman-temanku yang Oke. lain kan ngerti itu. Tapi at least aku Hmm. punya, apa ya, punya pengetahuan gitu kan. Aku udah Hmm. belajar bahasa Inggris, aku bisa dong ngerti gitu ilmu-ilmunya. Terus Hmm. yang kedua itu kayak apa ya? Di pendidikan bahasa Inggris itu banyak sih Hmm. diajarin ya, berorganisasi. Nah, Hmm. berorganisasi itu kan gak gampang tuh. Ah. Butuh time management, terus problem solution kan, kayak kamu bisa Hmm. nggak sih nyelesain satu masalah ini dengan tim? Hmm. Karena once kamu Hmm. kerja, kamu butuh leader. Kamu butuh Hmm. leader atau anggota yang bisa membentuk karakter kamu dan menyelesaikan satu masalah gitu kan. Nah, aku Hmm. juga kan kerja Oke. gitu jadi pramugari kan itu tim juga kan. Tim Iya. pemimpinnya itu leadernya, pilotnya, kaptennya, kami bawahan gitu. Jadi perlu itu. Nah, di Oke. pendidikan bahasa Inggris ini Ah, menyediakan menyediakan atau betul. memfasilitasi gitu. Kamu masuk mana Iya. nih? Himpunan kan atau Hmm. ikut organisasi seminar, boleh boleh kan. Terus ketiga Panitia ya. bisa BEM, atau BEM, Hmm. Badan Eksekutif Mahasiswa, boleh. Mahasiswa. Kamu pilih yang mana aja. Karena supaya nanti pas kerja kamu tuh nggak kaget gitu. Yes. Jadi belajar. Terus yang ketiga, eh, ya di pendidikan bahasa Inggris ini sih aku belajar dosen-dosennya itu menghargai, Hmm. menghargai hasil apa ya, hasil si mahasiswanya gitu. Karena Hmm. kayak gimana ya, setiap kali kita nanya pasti dijawab ya Iya. nggak pernah ada yang kayak Dosen-dosen oh PBI beda selalu ya, beda selalu merangkul selalu ya. merangkul. Nih kalau kita Yes. bingung kan, terus kita masuk ke kantor pasti selalu open gitu, nggak pernah kayak kalau dengar dari prodi-prodi lain pasti kayak si dosen ini nggak bisa dikejar, si dosen ini susah, Hmm. nggak bisa ditanya. Tapi yang selama aku rasain ya, kuliah Hmm. di Atma Jaya di pendidikan bahasa Inggris, dosennya tuh welcome gitu. Karena dia juga Hmm. percaya kali ya, dosen-dosen kita percaya bahwa anak-anak itu bisa gitu belajar karena toh juga kita nanti jadi pendidik, tenaga pendidik. Kita harus Yes. bisa welcome, open sama murid-muridnya gitu. Terus Hmm. yang ketiga Oke. yang aku belajar dari PBI yang masuk ke pekerjaanku itu dosennya ngajarin kita tentang etika. Ingat banget nih pas Hmm. Ini jadi yang keempat mahasiswa ya? baru. Iya, Yang empat keempat ding. ya? Oke. Jadi mahasiswa baru tuh masih jadi freshman, mahasiswa baru Hmm. kan. Kan kita ya namanya baru lulus SMA gitu, main Hmm. buka pintu aja, mau ke kantor nih, mau ke kantor Hmm. dosen, mau masuk langsung main buka pintu, langsung itu dimarahin Hmm. dong. Aku nggak perlu sebut ya Oke. siapa dosennya, Iya. tapi Oke, aku oke, ingat oke. banget, Masih diingat ya, masih diingat banget tuh masih ingat, kelihatannya. masih Oke. ingat disuruh keluar lagi, disuruh keluar lagi, dibilang knock it first, ya kan, ketok pintu dulu, Hmm. ketok, terus buka, terus say greeting gitu, kayak selamat Hmm. pagi atau good morning. Salam. Kalau kita kan bahasa Inggris gitu kan. Pertama aku bilang selamat Hmm. pagi Pak gitu. Terus dia bilang, Iya. sorry gitu, pura-pura gak ngerti. Oh, good morning sir, gue bilang good itu morning. itu itu sampai sekarang kayak Angel, sampai sekarang masih Sampai kayak gitu tuh. sekarang Iya, etika kan diajar. Gue iya, bilang good etika morning benar. sir. Ya, terus dibilang ada perlu apa gitu. Terus Ah, aduh apa ya bahasa Inggrisnya ya, apa ya, udahlah bilang aja I'd like to meet sir Sir Adi misalnya, Sir Adi. Kagak ada ya Sir Adi, Sir nggak Adi ada gitu tuh. kan. Gak ada Sir Adi Nggak kan. apa-apa, nggak Terus apa-apa. gak apa-apa. Terus ya udah akhirnya kita dipersilakan duduk. Jadi jangan main asal buka pintu terus kayak nyari-nyari gitu. Jadi banyak Oke. banget diajarin etika juga sih di perkuliahan pendidikan bahasa Inggris yang bisa membekali dirimu di dunia kerja. Gitu. Oke. Boleh saya simpulkan ya Kak Angel ya. Boleh. Dari empat itu ada tiga tuh yang kelihatannya fundamental banget untuk profesi Kak Angel sebagai pramugari sekarang. Pertama yaitu ilmu-ilmu dong pastinya, absolutely Ya, ya. Knowledge yang absolutely. udah Kak Angel dapat di PBI benar-benar menjadi bekal berharga yang Kak Angel bawa di profesi pramugari sekarang. Bahkan kayak Mm-mm. tadi agak lucu ya pas dengar lihat buku-buku tebal bahasa Inggris gitu ya. Iya, Itu kayak
unexpected banget kan, maksudnya Iya, gila ini kaget gue nggak lagi kan. pernah ini kan. Iya, Dan balik knowledge lagi itu gitu. membantu banget ke Angel. Nah, yang kedua itu ada organisasi, itu benar-benar Mm-mm. melatih skill ke Angel, soft skill, gimana cara bekerja Yuk. sama dalam tim, dan juga Mm-mm. gimana cara kita mengejar target tim lah ya, team goals lah ya, sebagai pramugari. Karena kan Yes. bagaimanapun dalam satu maskapai atau dalam satu pesawat, itu tentu sebuah tim dong, dari pilot, co-pilot, Mm-mm. sampai Ya, pramugarinya. Oke, dan yang betul. ketiga, tadi itu etika. Itu penting banget untuk pramugari bahkan ya, Banget, yang untuk banget. semua sebenarnya, tapi untuk Semuanya, pramugari itu semua. kayak wow. Wow Iya. banget. Oke, thank you banget Kak Angel untuk sharingnya. Pasti dosen-dosen yang ada di sini, mahasiswa PBI dan juga mungkin calon mahasiswa PBI, kita nggak tahu ya, Ya, who knows. nggak tahu. Uh, Benar. ya, bisa banget tertarik untuk masuk ke PBI dan apa ya, tergugah mendengar sharing-sharing dari Kak Angel, tips triks, lalu juga benefits-benefits yang didapat. Thank you banget Kak Angel. Nah, Thank you. last question nih, last but not Ya, least. belum. Apa nih? Oke, penasaran nggak? Oke, Kak Angel ada saran nggak sih? Ini pastilah ya sebagai closing. Ada saran nggak sih untuk teman-teman anak-anak SMA di sini atau mungkin bahkan mahasiswa-mahasiswa di PBI atau di prodi-prodi lain yang mungkin bergabung dengan kita di sini? Mungkin yang masih bingung untuk kuliah di bidang apa dan di mana, dan juga ragu-ragu untuk masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ada saran nggak nih dari Kak Angel yang udah berkecimpung di dunia pramugari dan udah melewati masa-masa di pendidikan bahasa Inggris? Silakan Kak Angel. Saran buat masuk ke pendidikan bahasa Inggris gitu maksudnya? Iya, iya. Atau maksudnya apa ya? Yang mungkin overview aja benefit-benefit yang mungkin didapat di pendidikan bahasa Inggris gitu, Kak Angel. Apa ya? Pertama, pendidikan bahasa Inggris Unikat Atmajaya Jakarta itu bagus gitu. Karena aku bandingin sama yang kampus-kampus lain, mereka nggak belajar buku ini nih, mereka masih belajar buku yang edisi lama. Aku ingat banget tuh teman aku dari Medan, dia bilang, kami baru belajar buku ini, terus aku bilang, loh itu kan nggak diajarin lagi gitu. Jadi sebenarnya apa ya namanya, silabus atau ilmu dari dosen yang di Atmajaya untuk menjadi guru bahasa Inggris itu terbaru dan terpadu juga gitu. Wow, oke. Terpadu. Updated Terus dan terpadu ya, oke. ya terpadu. Terus yang kedua, kalau kamu mau masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris, kamu harus apa ya, percaya gitu. Kalau kamu emang mau masuk, mau terjun ke pendidikan bahasa Inggris, jangan pas masuk kamu mundur gitu kayak ini doang atau aduh susah banget. Karena jujur aku juga merasa susah pada saat masuk ke pendidikan bahasa Inggris. Aku merasa susah. Semester 3, semester 5, semester 7 tuh. Itu paling pusing. Ya kan, ya kan? Dimana kamu tuh harus pikir gimana buat karya-karya ilmiah yang kamu belum pernah buat gitu di pas SMA itu susah gitu. Mungkin banyak ya konotasinya orang bilang, alah lu pendidikan bahasa Inggris doang, gampang. Gue mah teknik mesin, bla bla bla. Tapi kan balik lagi ke orang kan kayak namanya kuliah, pasti ada usaha, pasti ada susahnya. Nggak mungkin pendidikan bahasa Inggris gampang-gampang doang gitu. Karena ada juga kan yang ujung-ujungnya mundur. Tapi ada juga yang berusaha karena ya dia pengen jadi guru, dia mau meraih gelarnya, meraih mimpinya jadi sarjana pendidikan gitu. Terus ya yang ketiga itu balik lagi aku bilang untuk menjadi guru itu pekerjaan yang menjanjikan untuk keluarga karena kamu spend waktu juga untuk keluarga. Terus yang kedua, ya kan? Terus yang kedua itu benar-benar melatih emosi kamu ya, melatih emosional, aku bilang melatih emosional dan ngajarin kamu gimana sih nanti ngajar anak tuh yang bener gimana gitu. Memang nggak semua guru itu sempurna, cuma setidaknya kita ada apa ya, pola pikir atau landasan bekal gitu kan. Jadi ya nggak sayang lah belajar di pendidikan bahasa Inggris. Oke, thank you banget Kak Angel. Oke,
mungkin di closing ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Angel, guest speaker kita hari ini, dan juga kepada semua viewers yang sudah menyaksikan PBN 60 Minutes ini. Kami sangat terbuka, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris membuka kesempatan untuk kita semua bergabung di PBI UAJ ya. Salam penutup, Kak Angel, thank you banget. PBN 60 Minutes, you can be